This call is now being recorded. Hai, balik lagi dengan aku, Nur Selvia Yuswadinata, mahasiswi farmasi 2017 Universitas Pajajaran. Jadi, di video ini kita akan membahas materi yang masih ada hubungannya nih dengan materi di video sebelumnya. Tapi topik kali ini adalah tentang pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke materinya. Tapi jangan lupa sukai video ini dengan cara klik tombol thumbs up di layar YouTube kamu. Makasih. Kita masuk ke materinya. Oke. Jadi di sini tentang pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Kita awali dengan Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi di Permenkes ini disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelayanan farmasi klinik dan yang kedua adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Untuk yang pertama tadi pelayanan farmasi klinik. Jadi di situ apoteker ada tugas melayani resep, kemudian dispensing obat, pelayanan informasi obat, konseling, bisa juga home pharmacy care, dan ada kegiatan pemantauan terapi obat atau biasa disebut PTO dan juga MESO, yaitu monitoring efek samping obat. Tapi untuk materi kali ini kita akan lebih fokus ke pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, di mana itu merupakan suatu kegiatan yang berbentuk manajemen gitu ya, manajerial. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP ini meliputi perencanaan yang kemarin sudah kita bahas, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Untuk pemusnahan ini jadi bentuk kegiatannya itu seperti misalnya ada obat di apotek yang sudah kadaluarsa atau mungkin sudah rusak. Nah, itu perlu dilakukan pemusnahan. Bisa juga misalnya ada resep yang sudah lebih dari 5 tahun yang kita keep itu bisa dimusnahkan. Untuk di bagian pencatatan dan pelaporan, ini jadi segala kegiatan yang di apotek, mulai dari misalnya kita pengadaan ya, membeli suplai sediaan farmasi, obat-obatan, alkes, itu ada pencatatannya. Ada mulai seperti fakturnya, terus juga, nah untuk kegiatan pemusnahan tadi juga itu ada pelaporannya juga gitu. Jadi setiap kegiatan yang ada di apotek itu terdokumentasi seperti itu. Nah, untuk materi ini kita akan fokus ke pengadaan dan penyimpanannya ya. Kita lanjut geser sedikit ke bagian pengadaan. Jadi pengadaan ini dilakukan dengan cara jalur resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tujuan dilakukan pengadaan ini adalah merealisasikan perencanaan yang telah disetujui. Jadi tahapan kemarin nih, perencanaan kita udah susun, kemudian disetujui, kemudian kita lanjutkan dengan proses tahapan pengadaan gitu. Jadi sehingga didapatkan perbekalan farmasi dengan mutu yang baik, terjamin, serta harganya juga layak. Seperti itu. Nah, untuk proses pengadaan ini ada beberapa metode pembayaran yang bisa kita pilih. Pertama, kredit. Yang kedua, sistem konsinyasi. Dan yang ketiga adalah COD. Nah, untuk yang konsinyasi ini adalah misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada distributor, jadi menitipkan produknya, misalnya suplemen, vitamin, atau mungkin eh, obat herbal, itu dititipkan ke apotek kita, kemudian nanti dalam beberapa periode tertentu, misalnya 2 bulan sekali, dari pihak distributornya akan datang ke apotek untuk mengecek produk yang dia titipkan. Seperti itu. Untuk yang COD, ini COD adalah cash on delivery ya. Jadi kita memesan barangnya, kemudian barang sampai baru kita bayar secara cash tunai gitu saat barangnya sudah sampai. Lanjut ke komponen.
Jadi ada beberapa komponen dasar supaya pengadaan itu berjalan dengan baik. Itu diperlukan pertama fasilitas dana yang memadai, kemudian kedua sistem informasinya juga harus baik, ketiga perlu prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Dan terakhir adalah personil. Nah, personil yang terlibat dalam proses pengadaan ini merupakan personil yang sudah terlatih, jadi sudah paham terkait masalah-masalah yang biasanya ada di tahapan pengadaan ini. Begitu. Kita lanjut ke proses penyimpanan. Nah, untuk tahapan yang tadi sudah kita sebutkan ya, sebenarnya setelah pengadaan ini kita melakukan penerimaan. Jadi setelah kita pesan, supply-nya, kita beli obat apa aja itu dilakukan tahapan penerimaan. Jadi di sini lebih ke cross check. Kita memastikan, kita mengkonfirmasi apakah barang yang datang secara fisik dengan apa yang kita pesan itu sudah sesuai, misalnya obatnya betul, nama obatnya, bentuk sediaannya sudah sesuai, terus dosisnya juga sudah sesuai dengan yang dipesan. Seperti itu. Setelah diterima, kemudian kita lakukan proses penyimpanan. Untuk proses penyimpanan, sebentar. Mohon maaf. Untuk proses penyimpanan, jadi obat-obat yang sudah kita beli di proses pengadaan tadi harus disimpan di wadah yang asli. Seperti itu. Nah, pada satu kondisi tertentu, misalnya obat itu memang harus dipindahkan ke wadah yang baru, tidak lagi dari wadah aslinya kita membeli, itu harus di wadahnya itu harus dibuat keterangan minimal mencantumkan nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, dalam proses penyimpanan ini disimpan obat-obat tersebut pada kondisi yang sesuai dengan kriteria bawaan dari pabriknya. Misalnya obat tersebut harus disimpan pada suhu sejuk, suhu dingin. Nah, itu akan beda-beda. Harus sesuai dengan kriteria bawaan dari pabriknya. Apakah kelembabannya sekian, sekian itu harus sesuai. Selanjutnya, tempat penyimpanan itu khusus untuk obat. Jadi, tempat kita menyimpan obat, misalnya itu di gudang, gudang obat-obatannya, itu memang harus diperuntukkan hanya untuk obat. Jadi, tidak diperkenankan untuk menyimpan barang lain selain obat di gudang tersebut. Selanjutnya, sistem penyimpanan ini dapat didasarkan pada bentuk sediaan dan kelas terapi. Jadi misalnya kita simpan obatnya berdasarkan misalnya tablet dengan tablet, kapsul dengan kapsul, kemudian sirup itu dipisah. Dan kelas terapi, misalnya ada obat-obatan yang untuk demam, analgesik. Jadi semua di situ tersusun secara rapi obat-obatan yang punya indikasi sebagai analgesik. Terus misalnya disusun berdasarkan penyakitnya, dipakai untuk seperti penyakit diabetes, seperti itu, dan disusun secara alfabetis. Jadi alfabetis itu urut dari huruf A, B, C, sampai Z itu penamaan nama obatnya disusun secara alfabetis. Dan pengeluaran obat ini dapat berdasarkan sistem FIFO dan FIFO. Jadi FIFO itu adalah first expire, first out, dan FIFO ini adalah first in, first out. Jadi kalau yang FIFO mana yang duluan dekat tanggal kadaluarsanya itu yang pertama kali dikeluarkan. Kalau yang first in first out itu mana yang duluan masuk itu yang duluan kita keluarkan. Dalam proses penyimpanan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti obat-obatan high alert, sitostatika, dan LASA. LASA itu apa? LASA itu
look alike, sound alike. Jadi secara fisik bentuknya itu, penampakannya gitu ya, wujudnya itu sama, sound alike juga kalau misalnya kita sebutkan namanya itu mirip-mirip gitu. Nah, di sini ada contoh obat yang sound alike. Acetohexamid, acetazolamid, ephedrine, epinephrine, folic acid, folinic acid, retrovir, ritonavir, tizanidin, tiagabin, vinblastine, vincristin. Nah, obat-obatan yang barusan saya sebut itu punya kemiripan, agak-agak mirip gitu ya kalau misalnya kita sebut namanya. Jadi ini perlu diperhatikan terkait penyimpanannya. Kemudian itu yang sound alike. Sekarang yang look alike. Look alike itu jadi bisa wadah kemasannya itu mirip, sama, desainnya juga sama, dari warna, dari nama gitu. Itu perlu hati-hati dalam penyimpanannya. Seperti contohnya ini nih, ada Pulmicort Turbohaler. Secara zat aktifnya memang sama, budesonide. Tapi bedanya di sini ada yang 200 micrograms, ada yang 400. Kemudian di sini 100 meter dosis, ada yang 50 meter dosis. Jadi ini secara fisik kemasannya juga mirip sama, bedanya hanya di jumlah. Jadi ini perlu ketelitian, kejelian kita dalam menyimpan obat-obatan yang lasa ini, look alike, sound alike. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada ini dari Interbat, Colme. Zat aktifnya ada yang chloramphenicol saja, ada yang chloramphenicol dan lidocaine. Ini juga secara kemasan mirip. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi takutnya salah dalam pengambilan obat. Selanjutnya, ini ada hidralazin dan hidroksizin. Nah, ini contoh salah satu solusi bagaimana kita menandai obat-obatan yang lasa ini, look alike, sound alike. Jadi ada di bagian huruf-huruf yang berbeda itu dicetak berbeda juga biar lebih eye catching gitu. Kalau ini tuh bedanya di sini hidralazin, hidroksizin itu berbeda. Kalau ini kan secara kemasan sama, produsennya juga sama, dosisnya sama, secara desain sangat mirip, tapi beda ternyata di zat aktifnya seperti itu. Nah, untuk penyimpanan ini lumayan cukup kritis karena kita itu memastikan obat yang ada di apotek kita itu tetap stabil. Karena kestabilan obat ini, stabilitas obat ini sangat penting supaya obat tidak rusak. Stabilitas ini banyak dipengaruhi oleh tadi penyimpanan ya, suhu, misalnya kelembaban, itu berpengaruh pada stabilitas obatnya. Selain memang stabilitas obat itu berpengaruh pada produknya sendiri ya, misalnya obatnya jadi rusak, cepat rusak seperti itu. Rusak dalam artian misalnya awalnya tabletnya berwarna putih, tapi tiba-tiba jadi warna kuning. Nah, itu sudah termasuk kategori rusak gitu. Jadi dia terganggu kestabilannya, stabilitasnya. Terus, hal yang paling penting lagi dari stabilitas ini yang perlu kita jaga adalah pada beberapa kasus ada obat yang ketika dia sudah rusak, stabilitasnya menurun, itu dia menimbulkan gitu ya, menghasilkan zat-zat yang justru malah membuat bersifat toksik bagi tubuh kita. Nah, itu sangat dihindari kita sebagai apoteker supaya tidak sampai terjadi kesalahan dalam penyimpanan karena itu sangat berpengaruh pada kualitas obatnya, mutu obatnya, dan juga selain tadi aspek
pada produknya sendiri itu berpengaruh pada efek terapinya, efek farmakologisnya itu bisa jadi berubah, baik itu berkurang efektivitasnya atau juga bahkan bisa menghasilkan zat-zat toksik yang justru tidak kita inginkan gitu kan. Dan ditakutkan malah memunculkan reaksi obat yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi di situ kritisnya dalam proses penyimpanan. Untuk materi kali ini cukup sekian, terima kasih.